Halo, saya Dia Septiana Safuri dengan Nama saya Angelita Fatima Rizalni. Nama saya Putri Arum Prastiwi. Nama saya Indah Lutfia Supriyatma. Nama saya Safira Salsabila. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas mengenai definisi pajak penghasilan menurut Undang-Undang, jenis-jenis pajak penghasilan, subjek dan objek pajak pasal 21 dan pasal 25, dan yang terakhir menghitung pajak. Let's go! Adapun definisi pajak penghasilan menurut Undang-Undang adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu nomor 17 tahun 2000 adalah tahun takwim. Namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan. Lalu ada jenis-jenis pajak penghasilan, yaitu yang pertama PPh pasal 15. PPh pasal 15 merupakan pajak yang berhubungan dengan norma perhitungan khusus yang ditujukan untuk golongan wajib pajak tertentu. Nah, begitu Anda mendirikan perusahaan atau memiliki badan usaha ataupun menjadi pengusaha, maka otomatis Anda telah menjadi wajib pajak badan sekaligus wajib pajak orang pribadi. Kaitannya dengan hal tersebut ada sejumlah pajak yang harus dibayarkan yang tertera pada surat keterangan terdaftar atau SKT. Yang kedua, PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak yang dibebankan atas penghasilan yang berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan lainnya. Penghasilan tersebut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lain yang diterima oleh wajib pajak dan dibayarkan setiap bulannya. Yang ketiga, PPh pasal 22. Pemungutan pajak ini diperoleh dari wajib pajak yang melakukan kegiatan impor atau dari pembelian atas penjualan suatu barang mewah. Pihak pemungut PPh pasal 22 ini terdiri dari bendahara pemerintah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga lainnya. Dan badan tertentu, baik itu badan pemerintah maupun swasta yang berkenaan dengan kegiatan di bidang impor ataupun kegiatan usaha di bidang lainnya. Yang keempat, PPh pasal 23, yaitu pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak pemungut pajak dari wajib pajak pada saat melakukan suatu transaksi. Nah, transaksi yang dimaksud meliputi pembagian keuntungan saham atau dividen, royalti, bunga, hadiah, sewa, dan penghasilan lainnya. Tarif untuk PPh pasal 23 akan dikenakan berdasarkan pada DPP atau dasar pengenaan pajak. Yang kelima, PPh pasal 25. PPh pasal 25 ini adalah angsuran pajak yang berasal dari jumlah PPh terutang menurut SPT tahunan, di mana untuk pembayaran pajaknya harus dibayarkan sendiri tanpa diwakilkan oleh siapapun dan dilaksanakan secara berangsur. Jenis PPh ini bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak tahunannya. Yang keenam, PPh pasal 26. PPh ini dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia, yang mana diterima oleh wajib pajak luar negeri, dengan pengecualian selain bentuk usaha tetap atau BUT yang ada di Indonesia. PPh pasal 26 ini merupakan penerapan dari asas sumber yang dianut dalam sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Yang ketujuh, PPh pasal 29. PPh ini dihasilkan dari nilai lebih pajak terutang, yaitu pajak terutang dikurangi kredit pajak, atau pada saat jumlah pajak terutang yang dimiliki suatu perusahaan dalam satu tahun pajak jumlahnya lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong. PPh pasal 29 ini harus dibayarkan dan dilunasi sebelum SPT tahunan PPh badan tersebut dilaporkan. Yang ke-8, PPh pasal 4 ayat 2. PPh ini dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya serta
bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham, dan sekuritas lainnya. Penghasilan yang umumnya dikenai pajak ini bersifat final atau pajak yang tidak bisa dikreditkan. Berikut adalah subjek PPh pasal 21 dan pasal 25 orang pribadi. Yang pertama, subjek PPh pasal 21 yaitu penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris, dan lain sebagainya. Yang keempat, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang kelima, pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas sendiri adalah bertindak untuk dirinya sendiri dan atas nama dirinya sendiri, bukan bertindak untuk sebuah perusahaan, dan jasa diberikan juga bukan atas nama perusahaan. Lalu, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya. Begitu pula subjek pajak pasal 25 terdiri dari 1. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha seperti pedagang atau penyedia jasa. Lalu yang kedua, wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha seperti pedagang atau penyedia jasa. Objek PPh pasal 21 ada 9, yaitu 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, ada penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua. Yang ketiga, ada penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur. Yang keempat, ada penghasilan berupa jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur. Yang kelima, ada penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur, berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang keenam, ada imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi fee, dan imbalan sejenisnya. Yang ketujuh, ada penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai. Yang kedelapan, ada penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Yang kesembilan, ada imbalan kepada peserta kegiatan. Objek pajak penghasilan pasal 25. Objek yang dikenakan pajak penghasilan pasal 25 ini adalah suatu penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan wajib pajak. Tarif umum wajib pajak orang pribadi atau PPh pasal 17. Lapisan penghasilan kena pajaknya itu ada 50 juta, itu dikenakan 5%. 60 sampai 250 juta itu dikenakan 15%, 250 sampai 500 juta itu kena 25%, 500 juta sampai 5 miliar kena 30%, di atas 5 miliar kena 35%. Contoh perhitungan tarif pajak PPh pasal 17. Apabila seorang wajib pajak memiliki PKP sejumlah 72 juta per tahun, untuk menghitung PPh yang harus dibayar, yang pertama adalah harus menganalisis dulu untuk PKP-nya. Karena di atas itu contohnya 72 juta per tahun, mengikuti dengan tarif progresif, maka dikenakan pajaknya dua lapisan. Lapisan yang pertama, 60 juta dikali 5%, sama dengan 3 juta. Lapisan yang kedua, 72 juta dikurangi 60 juta dari lapisan yang pertama, atau 12 juta dikali 15% sama dengan 1.800.000. Catatan, dikurangi dengan 60 juta karena 60 juta tersebut sudah dikalikan dengan tarif progresif yaitu 5%.
Jadi, jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak adalah 3 juta ditambah 1.800.000 sama dengan 4.800.000 rupiah. Contoh studi kasus. Winda Salmanan Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi adalah wajib pajak dengan NPWP 09123456789100 yang beralamat di Jalan Menteng Selatan nomor 16 Jakarta Selatan, atau dapat dihubungi melalui nomor telepon 0891 8602 9634. Selama tahun 2021, Bu Winda bekerja sebagai pegawai bank syariah dengan penghasilan bruto sebesar 240 juta rupiah, serta pengurangan berupa iuran pensiun sebesar 4.800.000. Selain itu, Bu Winda juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai konsultan keuangan dengan KBLI nomor 82950 yang menghasilkan total peredaran bruto selama 1 tahun sesuai dengan rincian berikut ini. Kemudian ini adalah perhitungan total peredaran bruto Bu Winda selama 1 tahun atau selama 1 tahun pajak. Dari jumlah bruto tersebut, sebagian sudah dipotong PPh 21 oleh klien sebagai berikut. Pemotong yang pertama ada PT Lazorta Durian dengan imbalan bruto sebesar 150 juta, neto 50%, penghasilan neto 75 juta dan PPh 21 dipotong menjadi 5.250.000 rupiah. Pemotong yang kedua ada CV Merah Berjaya dengan imbalan bruto sebesar 120 juta, neto 50%, penghasilan neto 60 juta dan PPh 21 dipotong menjadi 3 juta rupiah. Pemotong yang ketiga ada PT Citra Pandeka Utama dengan imbalan bruto sebesar 90 juta, neto 50%, penghasilan neto 45 juta dan PPh 21 dipotong menjadi 2.250.000 rupiah. Pemotong yang terakhir ada Yayasan Rafflesia Nusantara dengan imbalan bruto sebesar 50 juta, neto 50%, penghasilan neto 25 juta dan PPh 21 yang dipotong menjadi 1.250.000 rupiah. PPh yang telah dibayar selain informasi di slide sebelumnya adalah angsuran PPh pasal 25 dengan total 40 juta rupiah per tahun atau sebesar 3.333.333 rupiah per bulan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021. Berikut adalah daftar harga dan kewajiban per 31 Desember 2021. Mobil Kijang Innova Ventura tahun perolehan 2019 harga perolehan 320 juta rupiah. Rumah di Tangerang tahun perolehan 2016 harga perolehan 350 juta rupiah. Deposito dan tabungan tahun perolehan 2019 harga peroleh 260 juta rupiah. Mobil Fortuner tahun perolehan 2022 harga perolehan 525,6 juta rupiah. Berikut adalah perhitungan pajaknya. Penghasilan Winda Salmanan SEMAK sebagai pegawai bank, penghasilan brutonya adalah 240 juta. Dikurang iuran pensiun 4.800.000, maka penghasilan neto 235.200.000. Sebagai konsultan keuangan, penghasilan brutonya 700 juta, penghasilan neto 385 juta. Untuk PPh 21 yang sudah dipotong yaitu 1. PT Lazorta Durian, imbalan bruto 150 juta dengan norma neto 50%, penghasilan neto 75 juta, maka PPh 21 dipotongnya adalah 5.250.000. CV Merah Berjaya, imbalan bruto 120 juta, norma neto 50%, penghasilan neto 60 juta, PPh 21 dipotong 3 juta. PT Citra Pandeka Utama, imbalan bruto 90 juta, norma neto 50%, penghasilan neto 45 juta, PPh 21 dipotong 2.250.000. Yayasan Rafflesia Nusantara, imbalan bruto 50 juta, norma neto 50%, penghasilan neto 25 juta, PPh 21 dipotong 1.250.000. Maka total imbalan brutonya 410 juta.
dan penghasilan neto 205 juta dan PPh 21 dipotongnya 11.750.000. Perhitungan PPh pasal 21 menggunakan tarif pajak pasal 17 UU PPh. 5% dikali 60 juta hasilnya 3 juta, 15% dikali 190 juta hasilnya 28.500.000, 25% dikali 250 juta hasilnya 62.500.000, 30% dikali 271.200.000 hasilnya 81.360.000. PPh pasal 21 terutang setahun, totalnya adalah 175.360.000. Perhitungan PPh kurang atau lebih bayar. PPh terutangnya adalah 175.360.000. Kredit pajak ada PPh pasal 21 11.750.000 dan PPh pasal 25 40 juta. Total kredit pajak adalah 51.750.000. Maka PPh pasal 29 atau kurang bayar adalah 123.610. Perhitungan PPh pasal 21 perusahaan sebagai pegawai bank, penghasilan brutonya 240 juta dikurang iuran pensiun 4.800.000, maka hasilnya 235.200.000. Penghasilan neto 235.200.000 dan PTKP TK0 54 juta dikurang, maka hasilnya menjadi PKP 181.200.000. Perhitungan PPh pasal 21 menggunakan tarif pajak pasal 17 UU PPh. 5% dikali 60 juta hasilnya 3 juta, 15% dikali 121.200.000 hasilnya 18.180.000 ditambah, maka PPh pasal 21 terutang setahun adalah 21.180.000. Selamat datang di tutorial pelaporan pajak dengan menggunakan SPT 1770 e-form. Tutorial ini berlaku untuk Anda yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Inilah dokumen yang Anda butuhkan untuk pengisian SPT. Anda dapat menggunakan perangkat baik laptop dan komputer yang terkoneksi dengan internet. Pertama, buka situs www.pajak.go.id lalu tekan login. Setelah itu, isikan nomor pokok wajib pajak dan password, serta kode keamanan dan klik login. Anda akan diarahkan ke dashboard layanan digital perpajakan. Klik pada tab Lapor, klik ikon e-form. Pastikan perangkat Anda terinstall Adobe Acrobat Reader. Jika belum, klik unduh Adobe PDF Reader dan ikuti langkah-langkah penginstalannya. Kemudian klik buat SPT. Anda akan diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan status Anda. Klik e-form, SPT tahunan orang pribadi, formulir 1770S. Tahapan pertama dalam pengisian SPT adalah isi data formulir. Pilih tahun pajak, isi status SPT normal, Status pembetulan. Dipilih jika wajib pajak akan melakukan pembetulan atas SPT yang sudah disampaikan sebelumnya. Selanjutnya, klik tombol unduh formulir. sistem akan secara otomatis mendownload e-form. Buka dokumen e-form yang telah berhasil terunduh. Pilih pembukuan apabila Anda membuat laporan keuangan. Pilih pencatatan jika Anda tidak membuat laporan keuangan. Pada lampiran 4, bagian A, isikan daftar harta yang Anda miliki pada akhir tahun. Jika Anda ingin menambahkan data harta lainnya, klik simbol tambah. Jika kode harta sesuai dengan jenis harta, isikan keterangan nama harta dan tahun perolehan. Pada kolom harga perolehan, cantumkan nilai pada saat Anda memperoleh harta. Ingat, saat memperoleh harta. Isikan deskripsi lebih lanjut pada kolom keterangan. Lanjut pada bagian B, isikan daftar utang pada akhir tahun. Jika Anda ingin menambahkan data utang lainnya, klik simbol tambah. Pilih kode utang sesuai dengan jenis utang, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun pinjaman, dan jumlah utang yang tersisa pada akhir tahun. Pada bagian C, isikan daftar susunan anggota keluarga sesuai dengan kondisi pada awal tahun pajak SPT yang Anda laporkan. Klik halaman selanjutnya. Anda akan masuk ke lampiran 3. Pada bagian A, isikan data penghasilan final yang terekam sesuai dengan bukti potong yang Anda terima. Isikan nilai penghasilan bruto dan PPh terutang.
Untuk mengisi PPh final UMKM 0,5%, checklist pada poin 16 lalu klik tombol PP 46-23 yang muncul di atas formulir. Isikan data secara lengkap, lalu pindahkan nilai ke lampiran 3 dengan mengklik Ya. Klik halaman sebelumnya. Ingat, halaman sebelumnya. Sistem akan menghitung total PPh final terutang secara otomatis. Pada bagian B, isikan penghasilan bruto yang tidak termasuk objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada bagian C, dalam hal Anda melakukan pisah harta atau memilih memenuhi kewajiban pajak terpisah, silakan isi penghasilan bruto istri atau suami. Klik halaman selanjutnya. Anda akan masuk ke lampiran 2. Isikan nama, NPWP, nomor bukti pemotongan atau pemungutan, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, jenis pajak, serta jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Jika Anda memiliki lebih dari satu bukti potong, Anda dapat menambah kolom dengan mengklik tombol tambah. Klik halaman selanjutnya untuk masuk ke lampiran 1. Bagian A hanya diisi apabila Anda menyelenggarakan pembukuan. Isikan identitas pembukuan diminta. Pada poin 1, isikan penghasilan bruto, harga pokok penjualan, serta biaya usaha untuk mendapatkan penghasilan neto. Pada poin 2, dalam hal terdapat biaya yang tidak dapat dibebankan sesuai ketentuan perpajakan, lakukan penyesuaian fiskal positif dengan mengisi poin 2. Pada poin 3, lakukan penyesuaian fiskal negatif sesuai ketentuan pada kolom yang tersedia. Sistem akan menghitung total penghasilan neto yang telah sesuai dengan ketentuan perpajakan atau penghasilan neto fiskal pada poin 4. Klik halaman selanjutnya. Pada bagian B, diisi apabila Anda tidak melakukan pembukuan. Isikan peredaran usaha, persentase norma sesuai ketentuan, serta penghasilan neto dengan cara mengalihkan peredaran usaha dan persentase norma. Pada bagian C, dalam hal Anda juga bekerja di suatu perusahaan, isikan nama pemberi kerja, penghasilan bruto, dan pengurangan penghasilan bruto sesuai dengan bukti potong yang Anda peroleh dari perusahaan. Pada bagian D, isikan penghasilan bersih yang diperoleh dari dalam negeri yang bukan final. Klik halaman selanjutnya. Anda akan masuk pada halaman induk SPT 1770. Lengkapi data identitas, isikan status kewajiban perpajakan, suami atau istri. Anda akan diarahkan untuk mengisi status penghasilan tidak kena pajak pada poin B10. Data yang telah Anda input pada lampiran formulir sebelumnya akan otomatis dipindahkan pada halaman ini. Apabila Anda memiliki penghasilan sebagai berikut, silakan isikan nilai pada kolom yang tersedia. Pada poin D17, silakan isi jumlah angsuran bulan yang telah dibayar. Dalam hal Anda membayar SPT PPh pasal 25, silakan masukkan nominal pokok pajak. Jika SPT Anda nihil, Anda dapat melanjutkan pengisian pada poin G. Jika SPT Anda kurang bayar, silakan isikan tanggal pelunasan PPh kurang bayar. Jika SPT Anda lebih bayar, pilih opsi berikut. Restitusi, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sesuai pasal 17C, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sesuai pasal 17D. Namun, kelebihan pembayaran pajak akan terlebih dahulu diperhitungkan dengan utang pajak Anda. Pada poin F21, Anda bisa menentukan angsuran PPh 25 pada tahun pajak berikutnya. Pada poin G, pilih dokumen yang Anda lampirkan. Setelah itu, isikan tanggal pembuatan SPT, klik Submit. Silakan unggah lampiran yang diperlukan, isikan kode verifikasi yang dikirim melalui email, lalu Submit. Maka, SPT Anda akan terekam pada sistem DJP. Anda akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa Anda telah melaporkan SPT. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke rekening pajak 1500-200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, Indonesia maju. Kesimpulan, pajak penghasilan atau PPh merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang berperan penting dalam mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Melalui PPh, negara dapat mengumpulkan dana yang digunakan untuk membiayai sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Penerapan sistem PPh yang adil dan transparan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah negara. Dengan pemahaman yang mendalam tentang pengertian pajak, penghasilan, dasar hukum yang mendasarinya, serta objek dan subjek pajak pada pasal PPh 21 dan 25 telah memberikan kerangka analisis yang jelas. Saran: pemerintah harus memperkuat sistem perpajakan yang adil, transparan, dan mudah diakses. Edukasi dan penyuluhan pajak penghasilan PPh, terutama bagi wajib pajak orang pribadi dengan berbagai pekerjaan, perlu ditingkatkan.
Sistem administrasi perpajakan juga harus terus disempurnakan melalui teknologi digital untuk efisiensi dan minimalkan kesalahan. Masyarakat diharapkan memahami aturan perpajakan seperti PPh pasal 21 dan 25 agar kewajiban pajak terpenuhi dengan benar dan tepat waktu serta mengelola keuangan lebih baik. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan sistem perpajakan ideal, mendukung ekonomi dan pemerataan pembangunan